bilang sama anak yang harus sayang orang tua sendiri, dan kamu juga harus sayang orang tua mereka, orang tua dia. Nah, jadi kalau istri saya bilang tadi masalah agama, kalau agama lain kamu pindah dan kamu bisa membuktikan kepada saya bahwa agama itu lebih bagus, saya juga akan pindah. Selamat datang, Romo Teddy dan Romo Wirya. Ini dua senior nih. Namo Buddhaya. Kita mau ada diskusi kecil. Nah, semoga Romo Teddy dan Romo Wirya semangat selalu ya, sehat-sehat selalu ya. Oh gitu. Begitulah. Ya. Nah, ini mungkin kita bicara tentang, nanti ada yang menyangkut tentang keluarga nih, kita diskusi tentang keluarga dan juga tentang pendidikan. Beberapa waktu lalu kami sempat diskusi mengenai pendidikan kepada generasi muda dan terutama juga kepada orang tua, bahwa pendidikan ini sesuatu yang bermanfaat. Nah, tapi kita akan coba masuk kepada keluarga dahulu. Nah, di tengah kesibukan Romo berdua, mungkin Romo Teddy atau Romo Wirya, nanti siapapun duluan boleh jawab. Keluarga itu bagaimana nih peranan dalam kesibukan Romo berdua? Nah, silakan nih, siapa duluan nih? Ya. Santai aja, santai dulu. Ini pertanyaan nggak sulit loh, jangan. Ini tidak ada yang benar dan salah. Mau Romo dulu? Ya. Kalau buat saya dalam merawat, istilahnya merawat ya supaya keluarga itu kelihatan harmonis, biasanya saya ada kesepakatan dengan istri. Siapa yang bicara dengan anak dan siapa yang memberikan persetujuan ketika permintaan anak. Nah, jadi komunikasi jangan sampai dua-duanya ikut ngomong. Karena kalau dua-duanya ikut ngomong, si anak nanti bingung. Ya, saya mau ikut mana? Gitu. Ya, jadi kalau ada permintaan, dia ngomong bicara dengan ibunya. Bagi-bagi tugas ya, Romo ya. Iya. Nah, ibunya nanti bilang, oh nanti saya tunggu keputusan papa kamu. Atau dia suruh kamu ngomong sama papa kamu. Kalau sama papi kamu setuju, mami akan setuju. Nah, nanti kan saya pulang kerja, nanti pulang kerja istri saya ngomong dulu ke saya. Ya. Nanti anak minta ini. Kalau menurut saya oke, nanti bilang aja oke, setuju. Atau dia bilang nanti saya nggak setuju, kamu bilang aja enggak. Tanya mami. Kalau mami setuju, papi setuju. Nah, kalau dia udah tahu kan jawabannya mami nggak setuju, mau nanya papinya. Gitu. Nah, jadi dibalikin lagi, nanya, ya udah dia ngomong papi nggak setuju, ya udah nggak jadi. Jadi keputusan tidak harus diberikan pada saat itu juga ya. Iya. Ya, tapi bagaimana yang di tengah kesibukan Romo untuk keluarga? Apakah keluarga mendukung? Terutama sebagai aktivis Buddhis. Iya. Waktu awal-awalnya sih memang kurang mendukung ya. Karena dia... Kenapa Romo kok mendukung? Ini perbuatan baik. Bukan, karena dia merasa nggak diperhatikan. Gitu. Okay. Itu jadi tidak mendukung. Karena kok buat umat terus. Nah, waktu awal-awal itu, tapi tetap saya berjalan, saya menunjukkan bahwa pada saatnya saya kerja cuti, ya kita pergi bersama-sama, kita bagi waktu. Nah, sehingga waktu saya aktif di agama, istri saya jadi nggak keberatan. Dia khawatir terlalu aktif nanti keluarga terbengkalai. Ya. Nah, itu yang saya rasakan waktu kita orang masih kecil. Mami papi kan juga aktif di agama. Nah, kita merasa orang tua kita tidak memperhatikan kita. Iya. Padahal mungkin bukannya kurang kali ya Romo ya, tapi belum ada komunikasi yang disampaikan bahwa pada saat itu ada umat juga yang perlu dibimbing kan. Iya, cuman kelihatannya kan waktu itu kan kayaknya orang tua kita tuh kan sibuk sibuk terus gitu ya. Kita tidak diperhatikan. Nah, tapi seiring dengan jalannya waktu, lama-lama kita mengerti, begitu kan, bahwa orang tua kita tuh melayani umat, berbakti, dan itu terasa manfaatnya ketika si ayah saya meninggal. Nah, itu kelihatan bahwa demikian umat datang, murid datang waktu meninggal itu begitu banyak. Nah, inilah manfaatnya kalau kita ada apresiasi daripada muridnya juga datang. Nah, itu. Jadi saya ketika berhadapan dengan istri saya seperti itu, saya tidak memberikan contoh itu, tapi saya berusaha supaya istri saya itu mengerti.
Nah, kalau sekarang sih udah umur gini dia udah ngerti, udah silakan aja deh katanya. Karena keluarga kan sudah tidak perlu terlalu banyak perhatian karena anak-anak udah besar, yang satu sudah kerja, yang ini sudah lulus dan sudah mulai mau berusaha sendiri kan. Yeah. Hanya kita komunikasi, bagaimana kabarnya, bagaimana sekarang kendalanya, jangan lupa baca parita begitu. Oh, boleh. Ada lagi? Ya. Komunikasi itu kan sekarang karena tidak terbatas dengan WA ya. Ada tidak terbatas dengan komunikasi langsung, dengan video call ataupun dengan WA kan sudah bisa jalan. Medianya apa saja boleh. Begitu. Ya, begitu. Boleh. Romo Wirya bagaimana? Ya. Kalau saya nih termasuk orang yang sulit mencari pasangan hidup. Pemilih Romo. Bukannya pemilih, bukannya tidak ada yang menyukai. Masalahnya gini, keluarga saya ada 6. 4 lelaki, 2 perempuan. Saya termasuk yang kelima. Ibu saya masih ada waktu itu ya. Semua kakak-kakak saya kalau dia married nggak bisa bawa orang tua, harus keluar dari rumah. Karena mama saya termasuk yang cerewet, sehingga mantu-mantunya nggak betah. Satu persatu keluar, nah tinggal kalau saya, kan nggak mungkin, masa saya juga, ibu saya tinggal sendirian. Jadi terpaksa saya memilih, ya, kayak memilih batu cincin. Cocok dengan saya, cocok dengan ibu. Ya, nah kan susah, cocok dengan sendiri aja udah susah ya. Tapi ya mungkin karma yang menentukan, ketemu juga. Ya guru juga di tempat saya kerja. Dan sepertinya dia bisa cocok dengan ibu saya. Nah, sebelum menikah, saya udah komit ya. Kita bagaimanapun juga kalau ribut, ya berselisih, jangan pulang ke orang tua. Kamu jangan pulang ke rumah orang tuamu. Saya nggak akan saya ceritakan ini kepada ibu saya. Ya, itu. Dan satu kata yang nggak boleh diucapkan, kalau begini bercerai aja. Kata cerai itu paling saya haramkan. Gitu. Ya. Nah, dengan kehadirannya putri, saya punya putri ya, ya maka suasananya berubah. Saya punya putri 2 ya. Nah, semasa masih SD, dua-duanya masih di SD, saya tuh sering supaya keakraban itu terjadi, saya sering begini. Seminggu sekali itu saya namakan ini sinkronisasi. Artinya saat itu telepon saya matikan ya, pintu saya kunci ya, kita berempat, saya istri ya, anak 2. Nah, kita saling bergandeng tangan, kemudian saya setelkan lagu yang slow sekali. Kita semua merenung. Nah, setelah merenung, saya berikan kesempatan ke anak saya untuk komplain. Nggak senang dengan papi apa, nggak senang dengan mami apa, nggak senang dengan kakaknya apa. Anak saya yang pertama tidak banyak tuntutan, tapi yang kedua ini wah banyak sekali. Utama tuntutannya uang jajannya kurang. Ya oke, maunya berapa? Teman-teman aku kalau dikasih segini katanya. Ya oke, nanti disamain, tapi nggak boleh ini lagi ya. Terus terakhir istri, coba apa yang nggak senang terhadap anak-anak dan terhadap suami gitu. Nah, istri saya banyak memberikan arahan kepada anak saja. Kepada saya biasanya kurang, hanya ya coba sabaran dikit deh katanya. Karena saya orangnya memang temperamen. Dan itulah yang saya jaga. Tapi itu sejak anak-anak saya sudah mulai SMA, ya apalagi di perguruan tinggi, udah nggak bisa lagi sinkronisasi, apalagi sudah kerja, karena masing-masing waktunya nggak pas. Nah, sepertinya saat itu saya kehilangan suatu komunikasi, sehingga ya segala apapun yang kita lakukan itu harus kita sharing dulu. Nanti papi mau ini ya, kita mau jalan kemana ya. Nah, dengan demikian keutuhan rumah tangga saya, kalau ribut dengan istri sih ya adalah, tetapi satu ucapan kata cerai itu tidak pernah terucap ya. Dan memang kebetulan istri saya juga orangnya penyabar,
Nah, dalam hal mendidik anak, ya seperti juga Romo Teddy, saya nggak ikut campur kalau lagi saat istri saya memberikan arahan atau hukuman, ya. Nah, demikian juga kalau saya memberikan arahan hukuman, istri saya dia diam saja. Nah, dengan demikian kita nggak pernah mempermasalahkan bagaimana mendidik anak yang baik, ya karena kita sudah memberikan yang terbaik. Ya, dengan demikian, ya boleh kata yang namanya keributan kecil ada, keributan besar keluarga hampir tidak terjadi. Ya, apalagi saya kemudian aktif di Buddhis, ya, kemudian saya menjadi pandita. Nah, istri saya sudah banyak mendukung, ya, sehingga saya nggak begitu kewalahan, ya. Terutama pada waktu anak-anak saya masih kecil, kalau ke sekolah minggu itu istri saya yang bawa, dia naik sepeda, digoncengin, ya, dibawa, ya. Saya hampir tidak ikut serta di situ, tapi tetap berjalan, ya. Jadi kayaknya seperti itu. Jadi keluarga juga mendukung ya, Romo? Kedua mendukung. Sampai seusia saya sekarang gini, ya namanya ribut besar itu tidak ada. Ribut kecil ya masalah biasalah gitu. Tetapi saya usahakan kalau ribut itu nggak di depan anak-anak. Kalau dulu masih ada ibu saya nggak ribut di depan ibu saya. Sehingga mereka menganggap saya akur aja. Ya, padahal adalah. Tapi itu bukan berbohong kepada anak-anak, Romo? Bukan. Tapi salah satu cara untuk anak agar jangan terpengaruh. Jangan trauma juga ya. Dan anak juga jangan mau menjadi kubu dan satu ayah dan kubu ibu. Ya. Dan satu hal lagi, saya tuh sering waktu anak-anak sudah besar juga ya. Kalau nonton itu kita nonton TV ya, waktu itu Wasit TV. Kita nggak di kursi, tetapi lesehan, gelar tikar. Dan anak saya juga sama-sama. Saya sengaja itu saya tiduran di pangkuan istri saya. Mesra. Saya sengaja memang memberikan contoh kepada anak-anak. Ya beginilah kemesraan. Ya, dan istri saya juga ngerti. Dia sengaja malah dia elus-elus sehingga anak saya mungkin terkesan beginilah rumah tangga. Itu yang saya lakukan. Bukan manja ya, Romo? Ada sedikit lah. Ya. Ini menarik sih, Romo. Kenapa saya mulai dari keluarga? Karena keluarga ada orang tua adalah sebagai guru, kan? Guru pertama untuk anak-anaknya. Dan ini juga disampaikan Buddha juga bahwa ya orang tua adalah guru pertama bagi anaknya mereka sendiri. Nah, tentunya. Tapi kalau tadi pertanyaan saya adalah di tengah kesibukan, jadi keluarga tetap mendukung, kan? Poinnya di situ. Karena kalau tidak, ya di keluarga tidak ada ketentraman, kesejahteraan. Nah, selanjutnya nih, Romo, kita baru masuk sedikit mengenai pendidikan, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Romo Teddy dulu pernah menjadi guru. Romo Wirya terlibat dalam pendidikan, dan kita juga sekarang ada Hari Guru. Di tanggal 25 November kita memperingati Hari Guru, dan ini sebagai satu apresiasi kepada semua guru, baik guru yang orang tua sebagai guru secara pendidikan formal, guru pendidikan non formal, dan terutama guru-guru spiritual. Nah, bagaimana mendidik anak? Nah, caranya gimana nih? Kalau karena kan generasinya agak beda nih, generasi saya dengan Romo Teddy dan Romo Wirya. Ada kemiripan atau punya ciri khas sendiri untuk generasi Romo Teddy dan Romo Wirya? Siapa dulu? Silakan. Nah, Romo Teddy terus nih. Duluan. Ya, silakan. Saya ya dulu mengajar juga. Istri saya juga guru. Oh, guru juga. Guru. Tadi ini istri guru. Iya. Cuma saya udah mantan, baru ketemu, istri saya masih guru. Oh, oke. Dan sampai sekarang juga bukan ngajar di sekolah lagi. Kalau sekarang sih di rumah buka kursus. Karena kan istri saya ngajar di Gandhi School. Kan komunikasi bahasa Inggris, dan dia punya kemampuan sebagai guru bahasa Inggris. Nah, sehingga dalam menerapkan mengajar anak, ya, tentunya masing-masing sudah mengerti caranya. Makanya yang tadi saya bilang di awal itu lebih banyak istri yang komunikasi dengan anak,
karena dia kan lebih tahu, karena dia guru itu guru SD. Kalau saya kan guru SMP udah rada besar ya. Nah ketika sudah besar itu baru saya yang ajak komunikasi. Ini anaknya punya orang tua jadi guru ya. Guru beneran ya. Iya, guru beneran. Dan kebetulan ya sekarang secara spiritual guru agama saya sekarang seorang pandita kan. Nah, jadi caranya mengajar anak untuk mengerti agama Buddha, mengerti kita beragama. Nah, istri saya selalu mengajak anak ke wihara. Ya, karena kalau papanya yang ngajak kan anak belum tentu mau. Ya. Biasanya kalau mama pergi, anak ikut waktu masih kecil-kecil. Nah, jadi di situ diajak ke wihara, kan ada dulu mah ada sekolah minggu. Belakangan tuh saya lihat kan kayaknya ada kurang ya, baru sekarang digiatkan lagi. Nah, karena saya juga dulunya kan dari sekolah minggu, aktif di agama itu. Nah, jadi anak diajak ke wihara, sekolah minggu, kemudian diajar, nih ini uang untuk berdana. Jadi diajar untuk berdana bagaimana. Nah, kemudian diajar untuk aktivitas di lingkungan wihara ya, untuk bantu-bantu apa saja gitu. Ya, di wihara itu kebutuhan misalnya perpustakaannya lah, atau pada acara apa dia ikut terjun bantu-bantu antar makanan atau apalah, pokoknya kegiatan di wihara. Dan pengertian sebagai keluarga Buddhis, bahwa kita ini keluarga Buddhis gitu ya. Dan jadi diperkenalkan sejak dini ya. Sejak dini ya, karena dengan keyakinannya itu dia mengenal ajaran Buddha, sehingga ketika ada yang mau mengecohkan dia diajak ke agama yang non Buddhis, dia sudah mengerti dan dia menolak begitu. Nah, itu secara spiritualnya seperti itu, sehingga ya, kita ragam-ragam aja. Nah, seperti tadi yang saya katakan, jangan lupa kamu baca parita. Karena dengan baca parita, rezeki kamu ya akan lebih banyak kamu dapetin. Ya. Karena kan kalau langsung ajak doa jadi sehat kan mungkin dia nggak percaya. Nah, kondisi anak saya yang kecil itu kan sekarang lagi mau coba dagang dengan online. Nah, setelah saya pantau dengan komunikasi di WA, dia baca parita dan dia cerita akhirnya, oh ya nih saya dapat orderan. Gitu. Nah, saya bilang betul kan? Bahwa berdoa itu, tapi berdoa itu bukan untuk mengharap, saya bilang berdoa itu supaya kita mengerti gitu ya, supaya kita sadar, bukan sebagai penglaris ya, tapi berkahnya itu ada karena kamu bisa berpikir mau apa. Nah, yang dia jual itu kan tidak terkonsentrasi satu, tadinya kan dia terkonsentrasi dengan satu, akhirnya mungkin setelah dia baca parita terfokus ya? Bukan terfokus, jadi atau dia terfokus dengan satu macam barang, akhirnya dengan baca parita itu pikiran jadi terbuka. Nah, apa aja saya bisa jual gitu kan, seperti itu. Nah, itu secara spiritualnya seperti itu. Mantap. Kalau Romo Wirya bagaimana? Ya, saya akan menceritakan dua hal, pendidikan anak-anak saya dan pendidikan di murid. Ya. Itu ada dua nih benar. Ya, kalau pendidikan anak-anak itu memang dari kecil mereka itu udah dibiasakan ke sekolah minggu Buddha Sasana di Kelapa Gading ya. Dan kemudian secara berkala juga kami membawa anak-anak tuh ke panti asuhan Boncel di Lenteng Agung gitu. Nah, di sana anak-anak tingkat itu anak-anak kecil ya. Nah, biasanya kami menyuruh anak saya ini, coba kamu beli apa yang ingin kamu berikan kepada ini. Nanti dia beli buku, dia beli apa gitu. Nah, kemudian kita bawa ke panti sana, ya, dengan tangan sendiri ya memberikan pada yatim piatu. Dan kita juga memberikan ini. Nah, lihat, mereka itu nggak punya mama, papa, mami, papi, tapi mereka itu bisa berteman demikian. Jadi kita tuh harus hidup bersosialisasi. Pelajaran-pelajaran yang begitulah gitu ya. Jadi bukan teori saja. Bukan teori. Nah, kemudian yang kedua yaitu yang tadi saya katakan, kita mengadakan sinkronisasi keluarga gitu ya. Nah, kemudian kalau yang di sekolah, saya sebetulnya jadi guru itu karena dicemplungin. Bener. Tapi ada manfaatnya ngomongnya sekarang ya. Bertemu dengan istri. Iya. Ketemu jodoh ya. Ketemu jodoh. Itu terjadi pada tahun 1966. Romo, saya entah di mana ya. Kelas 2 SD.
2 SD. Ya kaget nggak kaget, tapi begitu ngeliat anak-anak mungil-mungil begini ya timbul rasa senang juga. Dan di sana kebiasaan membahasakan dirinya itu dengan I. Karena kan sekolah Inggris dulu ya. Yeah. Jadi kalau mereka dia manggil dia se, I mau ke WC gitu. Jadi saya tadinya bingung juga kok anak kecil ini bisa ngomong I sih. Nggak taunya memang riwayatnya seperti itu. Nah, dari kelas 2 terus naik kelas 5 SMP dan kemudian pada tahun 1972 kalau nggak salah ya 73 kayak gitu saya baru kepala sekolah SMP. Nah waktu itu saya terlalu tegas, terlalu streng, terlalu disiplin karena itu maka banyak ya waktu zaman itu saya menggunakan sedikit kekerasan. Anak kalau tidak disiplin, saya paksa. Anak kalau terlambat datang sekolah, sekali, 2 kali, 3 kali saya sudah lari lapangan. Ngerokok apalagi. Nah sehingga timbul kesan saya itu termasuk guru yang galak. Killer. Tapi bukannya dalam angka ya, killer ini. Nah setelah saya anak-anak pada lulus ya, nah ini baru bisa terujinya. Setelah mereka anak-anak itu lulus, ya kebiasaan mengadakan reuni. Saya masih termasuk anak-anak yang disegani oleh anak-anak. Tetapi ada beberapa yang mengatakan kalau dulu bapak nggak tabukin saya waktu lagi ngerokok, mungkin saya masih perokok katanya. Oh iya, saya sih udah lupa. Ada yang demikian. Dan mengenai disiplin juga karena saya streng dalam hal disiplin ya, sehingga mereka juga sampai dalam pekerjaan yang sekarang ini dia juga melakukan adalah tertanam disiplin. Jadi dengan kata lain ya kekerasan itu ada sedikit berguna. Tapi kekerasan yang mempunyai tujuan bukan bullying atau apa gitu. Ya, itu terjadi di Jakarta. Dan kemudian pada tahun 1998 saya ditarik ke sekolah di Tangerang. Nggak bisa dengan cara kekerasan katanya. Saya udah diwanti-wanti. Saya menjadi kepala sekolah SMA di sana. Dan benar, untuk meredam rasa hati saya yang marah dan bagian itu, saya agak mengalami kesulitan juga. Karena yang di sana kan ini, yang banyak akhirnya saya gunakan banyak kata, banyak ngomong ya. Nah, kemudian saya ingat dengan pelajaran meditasi, khususnya meditasi cinta kasih, dan saya praktekkan juga. Dan dalam penerapannya akhirnya ya saya banyak menggunakan pendekatan secara meditasi ya. Dan sampai sekarang saya sudah bukan kepala sekolah lagi, tetapi saya di HRD dalam membina guru-guru, dan terutama guru-guru SD. Saya mengajarkan guru-guru itu mengajar dengan hati. Manakala barometernya atau tolak ukurnya, kalau anak itu ibu datang kemudian anak itu blok-blok ibu gitu ya, kayak gelendotan, itu berarti ibu udah berhasil ya mengajar dengan hati. Tetapi kalau anak ibu datang dia kabur, nah itu rasanya mesti diperbaiki. Nah dengan demikian apa yang pengalaman yang lalu-lalu bisa saya terapkan, dan sekarang saya banyak membina guru-guru dalam hal bagaimana cara mengajar ya. Apalagi kalau sekarang ya tentu mengajar harus dengan hati ya, bukan cinta kasih. Bukan lagi dengan kekerasan ya. Tapi keluhan dari para guru juga banyak ya, setengah mati mengajar anak-anak yang memangnya punya tabiat yang kurang baik ya, anak yang nakal ya. Tetapi ya kita sebagai guru harus demikian ya, seperti itulah kira-kira. Mantap Romo, ini berarti diterapkan ya dalam sebagai seorang guru. Tadi Romo menjabarkan untuk anak-anak di rumah dan di sekolah juga. Iya. Iya, kayak saya juga pernah kan, anak saya katanya suka dipukul sama temennya. Ya, kemudian dibully. Dipukul. Oh, dipukul itu dibawa ya? Ya, kemudian dia bilang sama saya, ke istri bilang ke saya datengin ke sekolahan, ya, tapi saya bukan marahin. Yang mana anak yang suka mukul kamu? Tanya anak saya. Oh, yang itu. Saya panggil, saya ajak, saya peluk, saya usap-usap, saya tanya. Peluknya pakai tenaga gak, Rom? Wah, peluk di samping, saya ajak duduk, saya peluk gitu. Ya kan, terus saya tanya, kenapa sih kamu suka pukul-pukul itu?
ya emang mama kamu nggak sayang kamu, emang mama kamu nggak ajarin kamu berteman yang baik, itu kan kamu harus berteman yang baik. Nah, rupanya mungkin anak itu tidak pernah mendapat kasih sayang dari orang tuanya, sehingga dia tidak tahu bagaimana cara berteman yang baik, dan mungkin dia sering dimarahin. Jadi belum tahu ya sebetulnya. Nah, dia nggak ngerti kan. Jadi ketika saya ketemu dia, saya peluk, saya usap, mungkin dia merasanya beda ya. Nah, jadi sehingga akhirnya menjadi teman akrab gitu. Jadi memang nggak perlu kita marahin dia, tapi kita memberikan kasih sayang kepada dia dan pengertian, sehingga dia sekarang kemudian dia jadi akur begitu. Ya itu yang pengalaman saya. Nah, tapi kalau tadi nyambung Romo, nanti boleh Romo. Sekarang kayaknya harus Romo Wirya duluan baru Romo Teddy. Karena saya mau menyambung pertanyaan jawaban tadi. Kan 2 putri ya Romo. Putri kan berarti perempuan. Yeah. Sudah ada yang menikah. Nah, inilah yang menjadi pemikiran kami sebagai orang tua. Ya, sudah beberapa kali ya saya mau pertemukan itu, ya. Saya amprokkan, ya. Saya ini. Cesauin ya. Tapi ya kembali karena nggak cocok katanya, ya. Karena ada persyaratan dia harus Buddhis katanya. Dan kemudian pendidikannya paling nggak setaraf. Ya jangan sampai lulusannya itu terlalu rendah sekali gitu. Dan kemudian dia ini terpaku dengan pekerjaan, ya, dengan pekerjaannya ini sehingga ya lupa dengan masa-masa yang harusnya dia itu mengenal lawan jenis lebih akrab lagi. Jadi ini memang ya saya nggak berani memaksa. Karena apa? Kalau memaksa, saya juga dengan isi bilang, kalau kita paksa nanti kalau misalnya dia cuma mau menyenangkan orang tua, ya oke deh. Kemudian nggak langgeng, ya itu kan akhirnya seumur hidup dia merasakan. Lebih baik ya, oke, kalau memang itu jalan hidupnya, ya silakan aja. Bahkan anak saya yang kedua dulu pernah mau jadi sayale katanya, ya atas Silani katanya. Saya interview dengan atas Silani, silakan kamu tanya-tanya dah, ya. Tapi rupanya belum kesampaian dan mungkin nggak jadi. Jadi masalah pasangan ini memang ya saya hanya bisa berdoa aja. Ya. Tapi minimal Romo tadi sudah memberikan pendidikan untuk mereka ya. Tadi pertanyaan saya selanjutnya adalah bagaimana anak ini diberikan pendidikan untuk bisa berkeluarga dengan baik. Nah, tapi Romo sudah menunjukkan sebetulnya anaknya belum. Tetapi kan sudah memberikan pendidikan, memilih dengan hati, mereka yang memutuskan. Jadi bukan zamannya Siti Nurbaya. Dipaksa. Nah, kalau Romo Teddy bagaimana? Ya, putra dua-duanya. Nah, ini balik. Kenapa nggak dijodohin aja, Romo? Beda umurnya lebih muda anak saya. Oh, lebih muda. Anak saya lebih muda. Ya, yang pertama itu kan hobinya sekolah. Hobinya sekolah. Mungkin seperti saya juga ya, meritnya telat karena juga hobinya belajar gitu ya. Nah kalau dia benar-benar belajar, kalau saya kan belajarnya nggak di sekolah, nggak sampai terus-terusan sampai S3. Ya, formal. Kalau anak saya kan S1, S2, S3 gitu kan, S3 yang besar. Dokter. Nah kalau yang kecil itu dia nggak mau lebih dari itu, cukup S1 katanya. Nah yang S3 ini dia sampai sekarang mengejar karir, dia bekerja di Taiwan sebagai research kimia murni dia. Jadi bikin seperti waktu itu pernah waktu dia kuliah di ITB itu diajak sama dosennya riset bikin televisi LCD. Nah itu kan bahan kimia. Nah, seperti itu ya, kira-kira riset seperti itu. Nah yang terakhir yang saya dengar itu waktu dia kuliah itu dia riset obat-obatan. Ya. Nah saya sampai seperti Romo Wirya diamprokin kan, dia pulang ke Indonesia, saya amprokin. Nah, dia sih anaknya nurut, ya ikut aja berteman. Nah, kemudian jalan karena tidak ada kecocokan, ya udah putus. Nah, kemudian dia dapat lagi di sana di Taiwan, punya pacar, terus nggak lama putus. Nah yang terakhir punya pacar satu kantor, tapi bukan putus karena si ceweknya itu pindah kerja di negara lain, ya akhirnya jadi jauh LDR ya. Tapi saya tidak tahu hubungan. Tapi saya bilang, ingat kamu sudah umur sekian,
tetap kamu harus married dan punya anak. Ya punya anak tidak punya anak ya tidak masalah. Dan kalau bisa saya bilang kita nih satu agama, ya, cari istri yang satu agama. Seperti istri saya kan dia Buddhis, tapi Buddhisnya itu keluarganya tuh bukan Buddhis seperti kayak keluarga saya kan. Tapi dia berprinsip, mamanya juga bilang kalau bisa married cari suami yang satu agama. Ya kita kan Buddhis ya, semua kalau bisa Buddhis. Itu ke generasi anaknya ya. Setelah ke generasi cucu dia nggak ikut campur mertua saya. Nah sehingga akhirnya ketemu dengan saya gitu ya. Atau istri saya, masa sih segitu banyaknya laki-laki di dunia ini nggak ada yang jodoh gue yang Buddhis katanya gitu. Nah ketemu dengan saya dan tapi sekarang dia tidak menerapkan harus kepada anak saya harus Buddhis juga istrinya atau ini. Ya, yang penting sekarang kamu cari yang cocok. Ya, cocok gitu ya. Nah saya juga bilang sama anak yang harus sayang orang tua sendiri dan kamu juga harus sayang orang tua mereka, orang tua dia. Nah jadi kalau istri saya bilang tadi masalah agama, kalau agama lain kamu pindah dan kamu bisa membuktikan kepada saya bahwa agama itu lebih bagus, saya juga akan pindah katanya gitu. Waduh, mau bertarung. Iya, istri saya bertarung itu karena istri saya mungkin yakin ya, tidak ada yang lebih bagus gitu ya istilahnya. Kalau kayak iklan mah kan begitu ya, ada yang lebih mahal banyak gitu, yang lebih bagus tidak ada. Nah jadi dan keyakinan mungkin dari kecil kan sudah diajarkan ke wihara apa gitu kan. Nah kalau yang kedua ini ya dia jalan si langgeng, tapi dua-duanya diterapkan oleh saya dan istri saya bahwa kamu married tidak ada biaya dari orang tua. Harus biaya sendiri. Ya, seperti papi dan mami itu biaya, married itu biaya sendiri. Nggak ada dibayarin orang tua gitu. Nah, jadi saya terapkan seperti itu agar dia menjadi anak laki-laki yang bertanggung jawab pada keluarga. Ya. Gitu. Dan sama juga seperti saya dipesan sama papi ya, kamu beragama Buddha sebagai anak laki-laki ya, boleh kamu pindah agama tapi bukan karena perkawinan, Nah, kalau kamu kamu pindah agama karena perkawinan, kamu jangan jadi suami dan kamu tidak bisa menjadi suami yang baik. Kenapa? Karena kamu belum waktu married aja kamu sudah diatur sama istri. Kamu bagaimana menjadi kepala rumah tangga kalau kamu aja itu dibawa seperti itu. Nah itu oleh papi saya ya, karena mungkin dia kepingin anaknya dan agama Buddha ini terus bisa berkembang ya. Dan karena saya juga kan sudah muda-muda, umur 22 tahun itu saya sudah jadi pandita. Pandita muda. Iya. Jadi demikian sehingga apa yang saya sering komunikasi dengan papi saya itu, saya tidak menerapkan 100% ke anak, tapi saya cuma kasih gambaran bahwa kita tuh harus bagaimana hidup seperti itu, kata-kata itu. Jadi bukan pindah karena perkawinan, tapi pindah karena keyakinan. Emang itu sih yang harus dilaksanakan. Iya. Ini menarik nih, ternyata saya baru tahu nih Romo Teddy dan Romo Wirya ada kontradiksi yang tadi posisi anak. 2 cewek, 2 cowok, terus sama-sama belum menikah. Nah, sekarang kalau pertanyaannya saya balik untuk masing-masing. Ini Romo Teddy lagi duluan. Kalau misalnya dengan kondisi yang tadi anaknya pendidikan tinggi, tiba-tiba misalkan, jikalau andai punya pasangan yang mengkondisikan akhirnya berubah, yang pria menjadi bapak rumah tangga, itu bagaimana itu Romo Teddy? Yang pria jadi bapak rumah tangga maksudnya? Istri yang lebih maju di karir. Oh, maksudnya ngurus rumah tangga. Bapaknya ngurus rumah tangga. Itu saya tidak mengajarkan seperti itu. Dan saya kalau terkondisi seperti itu, sebetulnya itu terkondisi itu kan karena kita mendidiknya kan seperti itu. Mungkin karena kondisinya mendapat pasangan, ternyata istrinya lebih sibuk pasangannya, sehingga kan rumah tangga harus ada yang mengurus kan. Romo Teddy karena anaknya putra menjadi bapak rumah tangga, bukan ibu rumah tangga bapak. Iya. Itu kembali lagi kepada karma masing-masing ya. Kalau saya melihatnya seperti itu. Kalau memang dia lemah, berarti dia akan menjadi bapak rumah tangga. Itu dianggap sebagai kelemahan kemudian. Iya. Karena apa?
Karena pengertian dia berumah tangga itu beda. Ya. Kalau saya kan memberi contoh kepada anak saya. Saya ini kepala rumah tangga, bukan bapak rumah tangga. Tapi saya mengerjakan urusan rumah tangga. Misalnya istri saya mencuci baju di mesin cuci kan zaman sekarang kan. Dia cuci, dia tinggal, bunyi ting-tong, berhenti, saya beresin, saya jemurin baju. Nah, saya bilang seperti itu. Itu namanya membantu, bukan jadi bapak rumah tangga, tetapi kita sebagai kepala rumah tangga membantu meringankan pekerjaan istri. Nah, istri saya kan di Bandung, anak saya. Jadi kalau saya dulu waktu mereka kecil tuh saya pulang seminggu sekali. Ya, saya pulang, saya tahu tidak kan karena tidak pakai pembantu. Jadi saya ajar ke anak-anak, saya kasih lihat bahwa saya pulang, saya nyapu, kemudian saya ngepel, saya bersihkan kamar mandi. Gitu. Nah ini saya ajarkan, inilah tugas seorang laki-laki kalau di rumah itu, yang berat-berat itu dikerjakan oleh kita. Jangan semua diserahkan kepada istri. Gitu. Dan kadang-kadang istri juga karena dia tahu saya suka masak, sekali-sekali masak dong katanya, pulang gantian, jadi saya masak buat makan bersama. Seperti itu. Jadi saya mengarahkan, mengkondisikan anak jangan sampai jadi bapak rumah tangga, agar dia kan harus menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Nah, itu kan kalau dia, yang tadi saya bilang, kalau dia mengikut pindah agama karena istri, kemungkinan akan bisa menjadi bapak rumah tangga. Karena dari situ mulainya sudah diatur kan. Makanya papi saya bilang, kamu jangan pindah agama itu karena perkawinan, tetapi karena keyakinan. Nah, kalau kena keyakinan kan berarti dia tidak dipengaruhi oleh orang lain. Ya, jadi dua-duanya saya arahkan seperti itu. Ya, jadi orang tua, jadi suami harus juga sayang orang tua dan mertua. Demikian juga istri sayang orang tua dan mertuanya. Gitu. Jadi supaya mereka mengerti bahwa berkeluarga itu adalah tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab salah satu. Masalah ekonomi itu ya harus dibicarakan, nggak mesti selalu istri harus cari uang suami jadi bapak rumah tangga gitu ya. Tapi kalau bapaknya lemah ya mungkin tidak. Mungkin dalam hal ini lemahnya karena secara kemampuan skill mencari kerja ya. Ya. Tapi kan kok sekarang dia punya kepintaran. Ya. Nah, kita bekali dia sepintar itu. Nah, makanya jangan sampai dia dikendalikan oleh istri. Oh, mungkin maksudnya bukan dikendalikan si Romo, tapi karena tadi kondisi lemah karena mencari kerja sulit, sedangkan istri jauh lebih muda, sehingga ganti tugas. Ya. Kalau gitu oke, Romo ya? Ya, kalau gitu oke lah ya. Kalau kondisi memang itu pekerjaan dia, tapi kan kalau dia memang bekerja ya, memang bisa mendapatkan yang lebih untuk keluarga, ya tentunya dia menjadi kepala rumah tangga. Ya. Tapi ya banyak orang yang juga datang suka kontak saya sebagai istri, suaminya tuh suka marah-marah. Nah, kadang-kadang untuk menjaga wibawa dia, suami itu bisa marah-marah kepada istri. Karena istri itu kalau biasanya saya bilang sama dia, kalau penghasilan istri lebih besar, biasanya mau mendominasi keluarga dan mau memerintah suami. Nah, ternyata saya bilang saya ngomong apa adanya. Ternyata dia bilang iya, suaminya udah 10 tahun nggak kerja. Nah, itu kan kelemahan dia. Jadi supaya wibawanya naik, tetap dia marah-marah. Kalau dia marah-marah. Saya bilang coba kamu menghargailah. Ya, dia tidak bekerja, ya sudah, kita memang harus bekerja ya, kita bekerja, tapi jangan mau menguasai dan menginjak-injak wibawa dia. Gitu. Hargailah suami. Nah, seperti saling itu. Menghargai ya mungkin. Saling menghargai. Nah, jadi kalau si suami dihargai kan pasti dia akan menghargai istrinya kan. Ya mungkin seperti itu yang saya ajarkan kepada anak juga, bahwa kita juga harus punya wibawa. Jangan sampai kita itu lemah di dalam mencari uang. Kalau ini yang kebalikannya, Rom, putrinya kan sekarang mandiri, tiba-tiba harus jadi ibu rumah tangga. Ini apakah dianggap sebagai kodrat atau bagaimana nih? Kalau analisa saya mungkin nggak begitu, karena anak saya yang pertama nih, dia memasak hampir kurang pandai.
dia lebih senang kerja. Dan sekarang kayak sepertinya menduduki satu jabatan yang lumayan lah, karena dia sering diutus oleh bosnya ya untuk mewakili perusahaan. Saya sudah bisa membayangkan, oleh karena itu dia agak kesulitan mencari pasangan. Mungkin ya dari penghasilan ya dia akan lebih besar daripada calonnya. Mungkin. Dan sekarang calonnya bisa nggak menerima hal ini kalau misalnya dia harus kerja. Nah, ini sudah merupakan pembahasan dari istri saya. Saya sih berprinsip begini, kembali ke karma. Kalau misalnya dia itu dapat jodoh dan kemudian harus menjadi kepala keluarga, sekarang ini dalam tanda petik, bapak rumah tangga, ya bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, ya itu saya kira itu udah karma dia dan kayaknya dia bisa, ya dengan kemampuan dia begitu. Tapi kalau sebaliknya harus menjadi ibu rumah tangga, nah kembali kepada dia mau apa enggak dia. Dan untuk itu sebelum merit harus memberikan komitmen dulu, nantinya bagaimana. Iya. Nah, sehingga tidak terjadi permasalahan. Kalau yang kedua, dia memang bisa masak, ya, pinter lah, bisa lah gitu masak sendiri. Karena sekarang ini dia sudah hidup mandiri. Dia tinggal di apartemen sendirian. Karena dia beranggapan kalau bisa nggak dengan keluarga ya nggak ini, dia bisa mandiri dan dia bisa lebih lebih dewasa lah. Ya, saya pikir kalau memangnya dia memang mau begitu silakan. Ya, sehingga sekarang ini ya di samping dia kerjanya yaitu sebagai dia sebagai tadi seperti Romo tadi juga guru les bahasa Inggris. Karena saya udah bekali dia dari masih TK itu les bahasa Inggris. Dan kemudian dia ditawari jadi guru di sekolah internasional di pacuan kuda tuh. Pulau Mas. Iya, Pulau Mas. Apa namanya sekolahnya tuh? Aneh. Bukannya PR tetapi sebagai guru agama. Karena agama Buddha nih? Iya. Wow. Karena bahasa pengantarnya mesti bahasa Inggris gitu. Oh, oke. Jadi sekolahnya mungkin kesulitan mencari guru agama sih banyak, tapi yang menguasai bahasa Inggris ini. Kebetulan kalau anak saya yang kedua ini udah sasana. Nah, jadi memang udah inilah. Tapi pendidikan agama dia dapati ya mungkin dari wihara dan sebagainya. Tapi kayaknya sih menarik buat dia juga. Nah, dengan demikian kalau dia ya bisa lah sebagai mau bapak rumah tangga, ibu rumah tangga nggak jadi masalah. Nah, kemudian saya lebih percaya apa yang dia lakukan, ya tentu dia akan konsekuen. Ya, artinya kalau sekarang dia lakukan begini, nantinya misalnya dia jadi seperti itu, ya konsekuen dia seperti itu. Dan kita sebagai orang tua ya hanya mendoakan saja ya, memberikan semangat sehingga dia bisa berjalan seperti yang dia inginkan. Begitu loh. Menarik. Jadi nggak ada masalah Romo ya. Tapi yang pasti sih mestinya kalau boleh coba saya luruskan, proses ini kan berjalan, kita tidak tahu apakah terkait dengan karma atau tidak. Tetapi yang pasti ada persiapannya kan. Iya, persiapan baik itu mau jadi ibu rumah tangga yang sebenarnya kalau untuk yang perempuan, kalau yang pria menjadi bapak rumah tangga, tapi ada tanda kutip berarti ada kelemahan, tapi kelemahannya di sisi pekerjaan. Nah, tapi yang pasti apakah kedua Romo ini mendukung kesamaan gender? Nah, karena di sini tentu ada pendidikan kan. Pendidikan tadi Romo Wirya mendidik anaknya yang perempuan supaya mandiri, yang pria juga mandiri, tapi bagaimana dapat menerima satu sama lain kesamaan, baik kesamaan pendidikan, kesamaan penghasilan. Nah, itu bagaimana? Romo Wirya dulu. Pengertiannya kesamaan gender dengan pasangannya gitu. Ya, mungkin karena yang ini wanita nih, artinya boleh mempunyai kesamaan kedudukan dengan yang prianya. Ya, karena anak saya wanita, ya saya menginginkan pasti seperti itu. Makanya jawabannya udah bisa juga. Seperti itu. Tapi ya tentunya harus saling sesuai mengerti. Harus saling mengerti. Ya, kalau memang pasangannya itu harus misalnya
sejajar dengan dia, tetapi hak-haknya juga harus diberikan, ya, harus dihargailah. Misalnya apa? Dalam mengambil keputusan dalam keluarga, tentu kepala keluarga ini didahulukan. Bagaimana menurut Anda, ya, lebih kurangnya dan sebagainya. Ya, seperti dalam Sigalo Wada Suta, hak dan kewajiban istri dan suami ada ya. Ya, jadi seperti itu, ya. Buat saya tidak menjadi problem sekali. Ya, kalau Romo Teddy, nah ini masalah. Karena kalau Bapak dianggap lemah nih kalau sama. Ya, kalau saya maksudnya pengertian persamaan gender itu kan dari masalah pendidikan misalnya. Status, sosial juga. Ya kan, kalau dia pendidikan sama yang sekarang ini kan pasangannya juga sama-sama doktor gitu ya. Jadi itu udah nggak masalah berarti. Udah nggak masalah kan, dia terima. Tapi kalau menurut saya ya mau dokter mau tidak, yang penting kan dia punya si calon istri itu punya pengertian, ya punya pengertian artinya dia sebagai seorang perempuan dia harus pinter, dalam arti pinter bukan pendidikan tapi pinter bagaimana dia bersikap menjadi seorang istri yang baik, ya kan? Nah, memang seperti yang Romo ya komitmen di awal, jangan komitmen di awal sudah ngatur. Gitu ya. Nah, kalau sudah ngatur gitu kan berarti bisa nggak ketemu. Ya, kalau ini, jadi boleh sama-sama mau kerja silakan bekerja. Karena kan saya memberi contoh, mami kamu bekerja, papi juga bekerja, ya kan sama-sama berdua mencari uang dan saling menutupi kelemahan ekonomi. Makanya ketika saya waktu itu saya kerja di banknya ditutup, ya. Walaupun bagaimana kan saya banknya tutup karena likuidasi, likuidasi. Bukan karena jam tutup bank ya. Bukan, karena kalau jam 5 kan jam 4 bang udah tutup. Karena banknya ditutup di likuidasi. Ya kan, jadi istri saya memberikan semangat kepada saya kan bahwa mungkin rezeki kamu bukan di situ. Ada rezeki lain yang lebih besar sehingga harus melalui proses ini. Ya. Jadi dia lebih hebat dari panita. Saling menguatkan ya, saling menguatkan. Iya, saling menguatkan. Nah, sehingga saya merasa bahwa anak saya juga harus mencari istri yang punya pengertian seperti itu, bukan mendominasi. Iya. Nah, makanya saya memberikan itu kesetaraan gender segala macam nggak masalah. Makanya di rumah tangga pun juga saya memberi contoh kan, pekerjaan rumah tangga saya ajarkan, dan saya ajarkan juga istri saya juga mengajar. Saya kasih contoh, saya cuci piring di rumah. Saya juga bilang sama anak saya, coba bantuin mami kamu kan nggak ada pembantu. Kamu juga membantu cuci piring, sudah makan. Ya, bisa masak sendiri bisa supaya jangan ngeberatin orang lain. Pengertiannya gini, ketika istri kita lagi butuh bantuan kita, ya seperti waktu punya anak nih pertama nih, istri saya kan baru melahirkan. Kan selama sekian lama kan dia nggak boleh bergerak karena kan mungkin sakit apa gitu ya kalau jalan. Pemulihan. Ya pemulihan kan, sehingga saya yang masak. Saya cerita sama anak saya masak, saya bikin itu ayam arak saya masak. Saya diajarin juga sama mertua sih. Nah, kemudian diajarin saya masak gitu. Nah itu bukan berartinya saya jadi bapak rumah tangga yang kelemahan hati, karena saya itu adalah persamaan gender bahwa kamu butuh bantuan saya bantu. Gitu. Ya, nah sama anak saya ajarkan seperti itu, bahwa harus membantu istri, bukan istri disuruh kerja terus ngurus anak dari melek mata sampai merem mata, saya bilang gitu. Ya, karena pekerjaan rumah tangga itu ternyata lebih berat. Ya. Coba rasakan, saya bilang itu, karena saya pernah merasakan istri saya mau jalan-jalan sama adiknya ke Singapura, saya di rumah sendirian, saya beresin rumah. Ternyata lumayan berat juga gitu ya. Ngurus rumah tangga tuh nggak enteng gitu. Ya, kalau sekarang bisa pakai ojol. Pakai ojol, ya apa yang bersihin rumah gitu kan. Bersihin rumah juga bisa. Jadi bapak rumah tangga lebih dimudahkan dengan kondisi sekarang. Menarik. Tadi sudah dengan pendidikan untuk keluarga, pendidikan untuk murid yang sebenarnya. Nah, sekarang kalau pendidikan ke umat. Nah, pendekatan Romo berdua bagaimana nih? Sekarang mulai dari mana dulu nih? Nah, Romo Teddy dulu lah nanti biar ganti-gantian. Ya kalau pendidikan umat begini, saya ya kan maaf nih Romo, kan terkadang umat ada yang demanding, minta pelayanan cepat, mesti standby setiap saat kalau diperlukan. Kemudian juga mungkin karena keterbatasan pengetahuan mereka, sehingga ya demanding tadi. Nah itu gimana?
Yang sama ini yang seperti Romo tanyakan itu kan kayaknya saya belum merasakan ya. Oh belum ya? Ya, maksudnya mereka minta cepat harus banget. Oke. Karena kita punya dulu itu waktu kita masih muda-muda seperti sama Romo Husin segala, itu kita saling mendukung, saling membantu. Nah, sehingga tidak merasa umat terhadap melayani umat itu tidak merasa diburu-buru. Yeah. Nah, tapi saya memberikan pengertian dan kita bergaul kepada umat ya, sehingga ketika saya waktu diundang sharing dhamma di rumah mantan murid saya, ternyata mereka ada komunitas itu setiap sebulan kali ada kebaktian. Dan saya diundang, saya bergaul, setelah selesai kita berhahahihi gitu ya. Nah, dia bilang, oh ternyata jadi Romo itu nggak mesti jaim ya. Nggak mesti harus angku, boleh ya ketawa-ketawa begini dengan umat. Saya bilang kenapa tidak boleh gitu ya, kita harus ini oleh. Nah akhirnya salah satu di antara peserta dari kebaktian itu ya memang bukan murid saya langsung, murid mami saya kebetulan ya. Nah yang suaminya itu merit sekarang udah jadi upasaka pandita. Ternyata dia bayangin mungkin jadi pandita itu yang seperti Romo katakan, wah harus nanti minta pelayanan, minta ini kan, khawatir dia ya kalau menjadi itu. Mungkin dia kepengen, tapi dia takut. Nah setelah mendengar informasi saya seperti itu, jadi dia berani. Dia mau menjadi pandita dan dia mungkin aktif ya, kemana-mana dia ikut sekarang. Nah, jadi saya tidak merasa diberatin dan saya mengajar kepada mereka, memberikan pendidikan supaya mereka itu bisa mandiri melayani sendiri. Ya, seperti waktu saya di Bandung, wihara di Wimela Dharma. Ketika di sana itu kan belum banyak penceramah ya waktu itu ya. Dan pemimpin kebaktian juga masih terbatas. Nah, saya lihat tata caranya, ini wihara nggak bisa maju. Karena waktu saya tanya, ini kok habis kebaktian tidak ada dana paramita, saya bilang gitu kan. Nah, dia bilang, itu masukin di kotak Romo katanya. Nah, kesadaran umat untuk berdana, kadang-kadang kalau dia tidak tahu tempatnya, karena dia baru di situ, dia kan tidak akan mendatangi kotak itu. Ya. Nah, jadi kita memberikan pendidikan sedikit memaksa lah gitu istilahnya. Kotak itu kita edarin, kantong dana itu kita edarin. Supaya pada tahu dan mereka kan dinyanyikan lagu dana untuk kepentingan dharma kan, jadi mereka mengerti. Nah, setelah itu saya didik. Bukan saya didik, saya memberikan contoh, saya ambil alih pimpinan puja baktinya. Nah, belum ada kantong dana, pakai genta, saya edarin, gentanya besar lagi, saya edarin. Mata mungkin ya, yang genta untuk itu, untuk kalau kebaktian kan. Ya, tapi model mata yang untuk bante. Iya, mungkin seperti itu ya kira-kira. Ya. Nah, akhirnya ibu-ibu berinisiatif, oh ya kita bikin kantong dana. Nah, mereka bikin, baru mulai beredar. Dan setelah itu ibu-ibu bilang, wah untuk Romo memberikan pengetahuan kepada kita seperti ini. Sehingga akhirnya mereka bisa mengadakan kegiatan dan melayani umat. Jadi antar mereka saja yang melayani umat gitu. Yeah. Nah, sehingga sekarang ya lumayan panditanya udah banyak juga di sana. Ini salah satu pendidikan ke umat juga ya? Iya, pendidikan ke umat. Bahwa mereka juga harus bisa melayani diri sendiri. Jangan minta dilayani. Tergantung terus ya? Iya. Jadi demanding tadi ya? Iya. Menuntut macam-macam. Iya. Nah, kalau Romo Wirya bagaimana? Ya, kebetulan. Setahu saya Romo Wirya juga membina satu wihara ya. Ya, kebetulan saya termasuk salah satu pendiri dari Wihara Bodhinyana. Oh, founder. Ya, founder. Yang kami lakukan begini. Kalau saya pribadi itu berprinsip begini, sila samadipanya. Umat harus diterapkan sila samadipanya. Panya itu pengetahuan. Saya di sini kebijaksanaan ya, kita identik dengan pengetahuan. Yeah. Pengetahuan Buddha Dharma ya, tentu kita bisa mendatangkan penceramah-penceramah dari Romo atau Pandita ya, atau sharing, kadang-kadang sharing dari umat sendiri ya. Kemudian sila ya, kita selalu mengingatkan selalu 5 sila dulu lah ya, selama kebaktian kan kita terapkan itu ya. Nah, kemudian samadhi.
Nah, samadhi ini dulu memang dipimpin oleh pimpinan kebaktian. Tapi kalau sekarang itu saya ambil alih. Jadi setiap kebaktian ya setelah pembacaan parita, meditasinya itu biasanya saya yang pandu. Saya pandu karena di bodinya umatnya adalah lansia, saya terapkan meditasi cinta kasih. Ya. Nah, meditasi cinta kasih dan saya pandu tuh. Sampai mereka itu selesai bisa merasa bahagia dan buka mata, lihat kiri kanan, berikan senyum. Nah, itu kan suatu udah penerapannya ya. Kemudian pelayanan yang lain yaitu temparita. Temparita bodinya boleh kata solid. Asal ada permintaan itu umat maupun bukan umat itu kami layani. Di sini Ibu Vivi yang punya peranan ya. Nah, sehingga kapan saja kalau ada diperlukan ya kami bisa menurunkan temparita itu ya, termasuk juga misalnya function gitu yang sering kami. Dan untuk supaya para umat ini bisa kerasan ya di Bodhinyana itu tiap berkala paling tidak setahun atau sekali 2 kali itu kita ngadakan tur wisata religi, pergi ke tempat-tempat wisata misalnya ke Pacet dan sebagainya, itu gratis. Dari mana uangnya? Dari hasil kolekte dana paramita. Dana paramita ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, sehingga ada satu Ramani siapa tuh saya lupa Yeni apa ya, yang dia melihat keadaan di Bodhinyana lalu dia berkata, ini Bapak Ibu umat Bodhinya termasuk yang berbahagia katanya. Karena apa? Gedungnya ya meskipun kecil tetapi bersih. Ya, bersih kan kalau lupa di sana ya. Kemudian penceramanya selalu ada katanya. Ya. Kemudian dibimbing lagi meditasinya, ya. Dan terakhir ini saya tiap berkala itu saya ajarkan ke umat bagaimana membuat air meta atau air berkah. Ternyata responnya menarik. Ada yang mamanya nggak bisa tidur dikasih air berkah, langsung katanya enak diminta lagi. Dan umat ini saya ajarkan. Jadi bukan tergantung waktu dibuat ya, tapi di rumah juga bisa. Ya, nah, saya jelaskan kenapa air bisa punya kekuatan, bisa mencerap gaya-gaya kasih dan sebagainya. Saya jelaskan secara saintik ya, sehingga ini bukannya tahlil. Nah, dengan demikian umat di Bodhinyana itu, dan satu lagi saya terapkan suatu disiplin. Kalau sudah sampai di Bodhinyana ya kan kebaktiannya di atas, di bawah itu masih boleh ngomong apa saja, maksudnya ngegosip masih boleh. Tapi kalau di atas tidak ada lagi yang menggosip, harus konsentrasi ke acara kebaktian. Kenapa? Karena mereka itu lansia, jadi pengen ketemu temen ya, pengen ngobrol, pengen apa gitu ya. Nah, sehingga ini agak sedikit streng juga. Kalau misalnya terjadi demand, saya tegur ya. Dan selama pandemi ini harus pakai masker. Yang tidak pakai masker nggak boleh ikut kebaktian. Dan kalau kebetulan memang itu kita sediakan masker, kita pakai. Ya, tapi ada aja. Ada orang tua yang dia buka lagi untuk kebaktian. Nggak betah. Sehingga tetap aja ditegur oleh petugasnya. Jadi dengan demikian, saya pikir kita mendirikan wihara atau CT ini memang untuk umat. Di samping ya tentunya kita bisa mengembangkan Buddha Dharma. Tapi yang penting di sini yang datang, saya berpikir ini, kalau yang datang ya setelah mengikut kebaktian pulang harus membawa keceriaan. Karena diajarin meditasi pulang bawa keceriaan ini ke rumah tangga. Jadi nanti bukannya mumet ya ngomongnya. Iya. Oh, ini ajaran Buddha susah dari mumet ya. Karena tangga makin banyak. Nah, karena itu begitu sampai di rumah dengan anak senyum, dengan suami istri pasangan. Nah, dengan saya pikir kita datang ke wihara itu ada manfaatnya. Bukan hanya ketemu teman, tetapi kita
dapat pengetahuan panya, ya, dapat melaksanakan samadhi, dan kita diingatkan selalu 5 sila itu. Jadi seperti itu. Kebetulan kalau di Bodhinyana kan ya saya bisa mengatur, tapi kalau di wihara lain ya saya hanya sebagai penceramah aja, tapi saya titipkan masukan-masukan seperti itu. Berarti pertanyaan saya yang salah ya, kalau ternyata umat kita ini bukan demanding ya. Mungkin perasaan saya. Mohon maaf kalau ada yang terkena demanding. Tapi yang pasti ternyata Romo Teddy dan Romo Wirya setulus hati membantu para umat, mengkondisikan umat untuk dapat berkontribusi dengan kebaikan. Seperti tadi ada tim duka, kemudian mengkondisikan wihara menjadi tempat yang ceria, bukan tempat yang mumet tadi ya. Dan satu lagi, tiap bulan itu ada merayakan hari ulang tahun. Wah. Jadi kalau misalnya bulan apa, November nih, dikumpulin semua November, nanti itu minggu terakhir, di minggu terakhir kita beliin kue tar ya, itu udah langganan. Nah, kita panggil dia dan kemudian dinyanyikan ya, kemudian diberikan selamat. Dengan demikian mereka juga mungkin yang merasa ya, waduh saya diperhatikan sekali gitu ya. Ya meskipun kue tar cuma sepotong, tetapi kan kue tar kolektif maksudnya, tetapi kan ada orang memperhatikan. Umat yang hadir dapat ya, Romo? Gimana? Umat yang hadir dapat juga kuenya? Dapat ya. Nanti saya hadir, Romo. Iya, boleh. Tolong kabarin dulu ya, pas ulang tahunnya tanggal berapa. Dapat kue tarnya. Baik. Terima kasih Romo Teddy dan Romo Wirya. Tadi kita sudah membahas keluarga, pendidikan untuk keluarga, pendidikan untuk murid, dan pendidikan untuk umat. Nah, karena ini supaya yang mendengarkan kita juga tahu posisi Romo berdua ini sebagai seorang guru harus bagaimana, sebagai seorang pandita harus bagaimana. Jadi mungkin ada batasan dari umat bahwa pandita itu harus jaim, nggak juga ternyata. Nah, ini harus ada pengertian kan. Jadi mereka pun juga tahu nanti ada posisi pandita, dan mereka juga akan tahu bahwa pandita ini adalah salah satu bentuk latihan. Sama seperti umat biasa kan, upasaka upasika juga latihan 5 sila. Menarik Romo, terima kasih kehadirannya. Mungkin next time atau waktu yang lain mohon kehadirannya kalau ada undangan dari kami. Tapi kita akan membahas topik yang berbeda lagi. Semoga jangan kapok ya, karena kita tidak memberikan list pertanyaan. Tapi pertanyaannya akan mengalir ya dari jawaban Romo berdua. Terima kasih sekali lagi Romo. Semoga acara ini dapat membawa seperti nama judulnya, light, pencerahan, wisdom itu sendiri terhadap kebijaksanaan. Terima kasih. Namo Budaya. Namo Budaya.